Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini, setara di hadapan Tuhan. Setara artinya sejajar, sama tingginya atau sama tingkatannya, sepadan dan seimbang. Jadi kalau dikatakan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah, berarti mereka sejajar, sama tingkatannya. Laki-laki tidak lebih tinggi derajatnya dari perempuan atau sebaliknya. Namun sayangnya banyak gagasan yang menganggap kalau perempuan itu tidak setara dengan laki-laki. Perempuan lebih rendah tingkatannya dari laki-laki. Seperti gagasan para filsuf, umpamanya Aristoteles. Ia menyebutkan perempuan sederajat dengan budak atau hamba sahaya. Sedangkan Nietzsche menyebutkan bahwa perempuan berasal dari dua hal yang berbeda dengan laki-laki. Yang membuat mereka memiliki kesamaan adalah karena mereka hidup dalam satu wilayah dan saling berinteraksi dalam waktu yang lama. Hegel menyebutkan perempuan tidak dapat berpikir universal. Karena demikian, ia tidak bisa menjadi pemimpin negara sebab perempuan hanya cocok pada pekerjaan domestik. Semua pendapat ini merendahkan perempuan sebagai ciptaan Allah. Dan marilah kita lihat apa kata Allah tentang perempuan ketika ia menjadikannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kata sepadan di sini jelas mengindikasi kalau perempuan itu setara dengan laki-laki. Perempuan bukan hanya penolong yang sepadan, tetapi perempuan adalah bagian dari tubuh laki-laki itu sendiri. Disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Kalau perempuan itu diambil dari bagian tubuh laki-laki, maka laki-laki dan perempuan pada hakikatnya adalah satu. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ibu dan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Mereka telanjang dan mereka tidak malu, sebab mereka adalah satu daging. Karena perempuan dan laki-laki satu daging, semakin jelas bagi kita bahwa tidak ada celah untuk membedakan derajatnya atau membandingkannya
satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah dengan keunikannya masing-masing, yang membuat mereka menjadi teman yang sepadan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Laki-laki diciptakannya dengan bentuk tubuh yang lebih kuat dari perempuan, karena laki-laki diciptakan untuk menjadi pekerja, pencari nafkah keluarga. Dialah yang bertanggung jawab untuk mencari makanannya dan seisi rumahnya. Dan perempuan diciptakan Tuhan menjadi penolong bagi suaminya. Namun, walaupun begitu, kemampuan berpikir laki-laki dan perempuan adalah sama. Karena roh yang mendiami laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu roh Allah. Roh inilah yang menghidupkan mereka, yang menggerakkan hati dan pikirannya dalam setiap tindakannya. Jadi, anggapan bahwa laki-laki lebih mampu berpikir universal dari perempuan itu tidak berdasar. Yang bisa membedakan kemampuan laki-laki berpikir dari perempuan hanyalah anugerah Allah. Anugerah yang diberikan Allah kepada seseorang, atau cara manusia itu sendiri mengelola pikiran yang ada. Jadi tidak mengherankan kalau ada perempuan yang lebih mampu berpikir universal dari laki-laki, atau lebih intelektual dari laki-laki, atau sebaliknya laki-laki lebih intelektual dari perempuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari uraian ini jelas bagi kita bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata dan berpikir bahwa laki-laki itu tidak setara dengan perempuan, mereka sedang bertentangan dengan Allah, pencipta manusia. Sebab Allah tidak pernah bermaksud demikian. Allah tidak menjadikan mereka berbeda tingkatannya. Laki-laki dan perempuan adalah sepadan. Mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam karya penyelamatan pun tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada laki-laki atau kepada perempuan. Semuanya sama di hadapannya. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup menurut kehendaknya, merekalah yang diselamatkan. Tidak ada pertimbangan karena dia laki-laki atau karena dia perempuan, maka selamatlah ia. Atau karena dia laki-laki atau karena dia perempuan, maka dihukumlah ia. Semuanya tergantung kepada iman dan perbuatan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan Allah mengasihi laki-laki sama seperti ia mengasihi perempuan. Tuhan Allah juga menghukum laki-laki sama seperti ia menghukum perempuan jika mereka berbuat salah. Demikianlah manusia setara di hadapan Tuhan Allah. Amin.